Ya, ini ada pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Yeni ya, bahwa karena Ibu Yeni ustadzah yang mengajar lupa nih. Ada pertanyaan bagus sekali dari Ibu Yeni ya, karena Ibu Yeni adalah ustadzah yang mengajar anak-anak ya di Madin TPI ya kan. Maka kemudian ketika menerangkan sifat wujud bagi Allah, akhirnya anak-anak terus tanya, wujudnya Allah seperti apa? Iya memang itu. Lah itu yang bikin kita bingung ya Bu ya. Kita aja nggak bisa kan menerangkan sama orang tua saja hati-hati, apalagi menerangkan sama anak-anak. Tapi sekedar gambaran itu seperti itu. Jadi Allah ada, tapi memang seperti kita tidak bisa melihat. Karena apa? Mata kita kecil segini, sedangkan Allah Maha besar. Jadi siapapun tidak ada yang bisa melihat Allah. Contoh, kita kecil nggak bisa melihat Allah sebesar apa. Terus kemudian bumi ini, tahu nggak anak-anak? Bumi ini sebenarnya besar banget. Tapi karena kita mata kita kecil, nggak pernah melihat bumi secara utuh, ya kan? Bumi yang kita lihat cuma, oh itu gunung, oh itu laut, tapi secara utuh bumi seluruhnya tidak bisa melihat. Satu bisa diterangkan seperti itu, bisa juga diterangkan seperti ini. Contoh, Allah Maha Besar. Kalau itu kan wujud ya, wujudnya Allah. Sekarang kalau misalnya Allah Maha Besar, loh besarnya Allah itu seberapa? Lah besarnya Allah kita juga tidak tahu, karena saking besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melebihi ciptaannya, besarnya melebihi para makhluknya. Sedangkan makhluk Allah itu yang namanya gunung juga sangat besar, ya kan? Lautan juga sangat luas, langit planet seluruhnya luas. Coba bayangkan anak-anak, kalau Allah sebesar apa, kan kita tidak tahu. Itu Allah yang Maha menciptakan semua alam yang sangat besar, alam dunia, alam akhirat. Berarti Allah Maha besar, melebihi yang diciptakan. Terus sebagai contohnya manusia dengan semut, ya kan tidak bisa melihat Allah yang Maha besar. Misalnya seperti apa? Semut ketika hewan yang sangat kecil itu, maka tidak bisa melihat kita. Buktinya apa? Semut tidak bisa melihat kita. Buktinya semut itu berani ke kita, ya enggak? Coba tahu semut datang ke pipi kita, kan gitu ya. Maka kita bunuh karena gigit kan kaget, cekrut atau nyamuk ya kan. Kalau dia mati kan dia. Nah, begitulah karena semut dan nyamuk kecil banget dibanding kita manusia, kita besar banget dibanding semut, maka kemudian semut berani naik ke pundak, bahkan ke dalam-dalam sana, ya kan? Karena tidak tahu, dan berani gigit karena tidak melihat, karena tubuhnya yang sangat kecil dan matanya yang sangat kecil. Lah, kemudian di situ manusia sangat besar, maka dia tidak bisa melihat dibanding dengan semut. Nah, kalau dia semut itu tahu manusia seperti besar itu dan manusia itu jahat, ya manusia di mata semut jahat dia, ya kan? Halo, cuma dikit aja udah bunuh, ya kan? Wah, tidak, apalagi nyamuk ya Allah, manusia jahatnya dikasih makan sama Allah tiap hari ya, nggak berhenti ya, ada makan bakso, makan sate, diminta sedikit aja, malah belum sampai makan Bu, yang kasihan itu nyamuk juga belum sampai makan sudah jaga badan.
nama apa ya, lupa ya, pas mau dikatakan tapi nggak dimutolaah jadi lupa. Artinya apa? Allah di dalam ayat Al-Quran itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa Allah tidak malu mengambil layas tahri, ya, tidak malu mengambil perumpamaan tentang nyamuk Allah. Maksudnya itu, nyamuk kan umpamanya binatang yang sangat kecil, makannya saja sulit banget Bu, penuh perjuangan seluruh jiwa raga, ya kan? Contohnya apa? Mau gigit yang menonong itu cuma pengen gigit terus biar sehat gitu loh, biar hidup. Oh, jangan kamu ngomong ya sambil marah, kamu bersih kamu belum ngomong loh sudah dibeliin sofa ya, malah pakai stok lagi ya untuk sakit badan kasihan kan. Itu nyamuk ya Bu. Nah terus lagi Bu, kalau manusianya sudah pakai sofa, nyamuk larinya kemana Bu? Kecomberan ya kan, makanya kecomberan aja di woro-woro ada DB harus 3M ya kan, M-nya apa? Menguras comberan ya kan. Masya Allah, mau makan air comberan aja dikuras. Nah ini nyamuk seperti itu, makanya Allah itu Masya Allah sampai mengatakan tidak malu memberi perumpamaan tentang nyamuk bagi orang-orang yang berpikir. Maka orang berpikir akan, ya Allah Masya Allah, iya aku jadi bersyukur, ternyata Masya Allah nikmat Allah begitu besar kepada saya makan sampai bingung mau dibuang kemana ya kan Bu, dikasih tetangga. Zaman sekarang itu tetangganya juga makannya enak-enak ya kan, dibuang dosa ya, dikasih ayam orang ayam ya karena takut bau, bingung kan sekarang. Nah tapi nyamuk untuk makan saja perjuangannya luar biasa. Nah itu maka ketika sudah dikatakan bahwa begitulah kebesaran Allah seperti perumpamaan antara semut dan manusia. Nah begitu juga manusia kan, manusia kan beda antara Allah itu kejam, maha besar, kejam. Oh kamu maksiat saya dimasukkan ke neraka kan gitu ya. Makanya gembelengan, ada yang zina, ada yang mabok ya loh. Ibaratnya seperti semut seperti itu, gembelengan ya, nempel ya, nyampol orang manusia jahat kan itu. Tapi kalau Allah bukan kejam, tidak adil, tapi kejamnya Allah adalah adil karena sudah diberi woro ya kan. Kalau kamu kepengen ke surga jangan maksiat ya kan. Kalau kamu maksiat sebagai sifat adil bagi Allah, maka yang maksiat dimasukkan neraka supaya yang tidak maksiat masuk surga. Kalau yang tidak maksiat masuk surga, yang maksiat juga masuk surga, namanya Allah tidak adil ya kan. Oh, semua jadi maksiat semua, ngapain? Mau baik-baik, begitu yang buruk jangan sembarangan kan gitu. Nah itu penjelasannya seperti itu aja. Nah nanti kalau tanya macam-macam yang di urat tadi ya, Allah itu dekat, melebihi dekatnya urat leher. Terus anak-anak tanya, lah kalau begitu Allah berarti banyak banget bukan urat leher? Orang banyak banget, memang anak kecil lucu-lucu ya Bu ya. Lah itu cukup diterangkan gini, itu dekatnya yang lebih dekat dari urat leher kita. Gambarannya kan leher kita mau dekat di sini. Nah Allah itu lebih dekat dari urat leher, artinya itu sama. Dan kalau urat leher ini masih ada jaraknya ya kan. Contoh ini urat kita tarik, ada jarak dengan daging, ada jarak dengan tulang ya kan. Apalagi dengan yang uratnya leher ada jarak dengan kaki ya, jauh sih. Nah tapi Allah lebih dekat dari itu aja seperti itu. Nah sudah ya kayak gitu, nggak usah tanya-tanya lainnya anak-anak. Karena kalau tanya-tanya lainnya takutnya anak-anak ininya sakit, pusing, itu aja Bu slow. Gitu ya. Saya kira itu ya. Iya betul. Dan itu kritisnya bahaya juga ya, bisa menjadi tidak beriman ya. Nah makanya orang-orang yang jahat itu, orang-orang kafir itu menggunakan kesempatan untuk merusak agama itu dari situ. Karena orang cerdas itu mudah dibelokkan dengan pemikiran-pemikiran yang tidak terasa itu sebenarnya pemikiran yang merusak. Itu yang sangat jahat di dalam medsos ya, terutama WA, YouTube dan lain-lain. Makanya saya juga kalau ada kajian saya bikin YouTube supaya melihat yang benar ya, ajaran Islam yang benar. Karena banyak
entah karangan siapa, dan mungkin itu bahkan saya curiga jangan-jangan bukan orang muslim, karena saya sering melihat YouTube seperti itu tidak sengaja ya, tiba-tiba kok isinya begini, kalau ini bukan ajaran Islam, ini mah kejawen gitu, karena saya tahu kejawen ya. Terus wah kalau ini ajaran ateis, ini bukan Islam ya. Bahkan saya berani ngomong untuk Mongol, tahu ya, Mongol pelawak yang kemarin sempat viral, ya kan? Itu guyone dan guyon tentang agama. Iya, orang muslim senang banget ketawa-ketawa. Bahkan tahun kemarin kalau saya tidak salah itu diundang di Istana Negara, ya kan? Para pejabat negara termasuk Pak Presiden Jokowi senyum-senyum senang banget. Saya yang tahu ilmu tauhid dan tahu ajaran Islam, alhamdulillah langsung aja ngasih teman kaum Islam tidak guyoni agama dewek, padahal guyonan menyesatkan malah melu-melu guyon ya karena saking minimnya. Makanya lebih baik memang kita selalu ikut kajian yang sudah seusia kita, yang anak-anak terus diajarkan ke pesantren dan lain-lain supaya tahu ilmu tauhid seperti apa, setidaknya kan tidak sesat. Gitu ya. Saya kira cukup ya, sudah sore ya kan. Tuh udah jam 5 kurang, apa masih 5 menit lagi, monggo